Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu semua, meskipun kita ada di rumah masing-masing, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba kami di bulan Agustus Bapa, sungguh begitu besar kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami dan gereja kami. Izinkan pagi hari ini kami masuki hadirat Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami, di rumah setiap sidang jemaat Tuhan. Kami mau nikmati hadirat Tuhan, melalui pujian, penyembahan, juga firman Tuhan, perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Kiranya semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kau yang hadir berkati setiap kami Bapa, para pelayan Tuhan, urapi sehingga kami boleh jadi saluran berkat bagi sidang jemaat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian kita, bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami mau memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, ku sembah Kau.
memuji satu Bapa, kuasa-Mu yang tak terbatas memenuhi hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna Bapa, Hiralaya Siki Aralana Moe, Hiralaya Siki Aralana Meimio Aralaya Nabe. Ku memuji Kau pagi ini Bapa, penuhi hati kami. Kami yang datang dengan kerinduan, Kau puaskan pagi ini Bapa. Jamah umatmu Tuhan, jamah umatmu pagi ini Bapa. Setiap tangan yang terangkat memuji-Mu, setiap lidah yang berkata-kata menyembah-Mu Tuhan. Urapi Bapa pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Kau sungguh baik Tuhan. Kiralaya Siki Aralanamu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami puji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang layak terima semua pujian, semua penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kembali pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Bahwa sungguh Dia Allah yang bertahta atas setiap pujian kita, maupun di gereja maupun di rumah Anda masing-masing. Mari angkat pujian dengan sungguh, bahwa Tuhan Allah berkuasa atas pujian kita. Haleluya. Mari katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya
kerinduan saya pagi hari ini. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kuasa Roh Kudus itu tetap tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, sebab ada anggur baru tercurah dalam kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Bangkitkan, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini saudara, hari inilah harinya Tuhan bebaskan kami. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, semua serukan hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Benar Bapak, bangkitkan semangat setiap umat-Mu pagi hari ini. Katakan, oh Roh Kudus, Engkau tercurah di rumah kami, Engkau tercurah di gereja ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Mari saudara, kita mau terus memuji Tuhan. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Katakan, sungguh nyata Bapa, nyata kuasanya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kembali pagi hari ini sebelum kita nikmati firman Tuhan dan perjamuan kudus, kita mau angkat pujian kita. Kami mau tetap setia sampai akhir Tuhan. Ajar kami meskipun situasi tidak mendukung, seperti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau belajar tetap setia Tuhan. Haleluya. Angkat pujian kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Katamu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, izinkan kembali pagi hari ini kami dengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga segala perkataan firman yang sudah hamba-Mu persiapkan itu boleh menjadi berkat, itu boleh menjadi kekuatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar di rumah kami masing-masing. Kami mau fokus dengan firman Tuhan, karena kami tahu di sini kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakat. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Oh Tuhan. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saudara tetap sehat ya, tidak
berkekurangan, Anda tetap ada di dalam kemurahan kasih Tuhan. Percaya itu. Baik, pagi hari ini kita akan segera melihat Alkitab sebelum kita menikmati perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Anda akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-8. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal ke-8 ayat 15 sampai 22. Saudara simak dengan baik. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bumi ini pernah dimusnahkan. Anda tahu itu, ya? Bumi ini pernah dimusnahkan oleh satu kejadian fenomenal, spektakuler dan luar biasa, yaitu air bah yang terjadi pada zaman Nuh. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Tetapi saudara tahu bahwa air bah itu dimulai, saudara, ketika Tuhan membinasakan bumi dan isinya ini melewati hujan yang turun terus menerus selama 40 hari, saudara. Bayangkan itu. Kalau kita di Jakarta, di Ciputat mengalami hujan 3 hari saja tidak berhenti, saudara. Banjirnya di mana-mana. Menakutkan. Dan ini 40 hari tidak berhenti hujan, saudara. Sehingga banjir bandang, ya, mungkin disertai tsunami terjadi di mana-mana. Membinasakan seluruh umat manusia. Dan air bah ini surut memakan waktu kurang lebih, saudara, 1 tahun. Bayangkan, air bah itu surut kering total setelah kurang lebih 1 tahun. Kalau Anda baca di Kejadian 7 ayat 23, di situ dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan menghapuskan, saudara. Ya, kalau Anda baca Kejadian 7 ayat yang ke-23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, serta burung-burung di udara, semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Kata dihapuskan itu aslinya berkata macah, saudara. Artinya disapu bersih, dilenyapkan, termasuk manusia. Disapu bersih, dilenyapkan. Berangkat dari peristiwa ini, saudara, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya dan mungkin juga di hati saudara. Bukankah kita sering mendengar bahwa Allah itu Allah yang maha kasih, maha pemurah, saudara, betul? Tetapi kenapa melewati peristiwa ini seolah-olah Allah begitu tega, saudara, tanda petik, menghabisi dunia ini, termasuk manusia dan hewan di dalamnya. Habis semua. Kok bisa, saudara?
kalau Allah yang Maha Kasih melakukan itu? Nah, Anda perlu kita berangkat memahami dulu ya. Kita berangkat dari ayat yang sangat-sangat terkenal, melegend banget. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar cinta dunia, Allah mengaruniakan. Sehingga Allah mengaruniakan. Begitu besar kasih Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Kata begitu besar kasih Allah, saudara. Kalau Anda baca dalam terjemahan King James, so loved. Allah sangat mencintai. Jadi bukan cuma mencintai, Allah sangat mencintai dunia dan isinya. Sangat mencintai, karena Allah Maha Kasih. Lalu kalau Anda memperhatikan kata dunia, saudara, Allah sangat mengasihi dunia. Dunia itu kata asli kosmos, Bapak Ibu. Bicara tentang keteraturan alam semesta. Atau disebut harmoni. Jadi kosmos itu memiliki makna lain yang disebut harmoni. Harmoni itu dari kata Yunaninya harmonia. Keteraturan, harmoni, harmonia. Harmonia itu artinya terikat secara sesuai, serasi, ideal. Terikat secara sesuai, serasi. Bahkan kalau Anda mendalami lagi dari pandangan filsafat, saudara, kata harmoni itu menarik. Disebut dari pengertian filsafat, harmoni itu kerjasama di berbagai faktor sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut bersinergi dan menghasilkan kesatuan yang luhur. Luhur, mulia, agung. Dan kalau Anda merenungkan hal ini, harmoni, saudara, keteraturan hidup seperti ini menghasilkan kesatuan yang luhur. Itu pernah terjadi saat dosa belum masuk ke dalam dunia, ke Taman Eden. Kehidupan harmoni yang begitu indah di mana Allah sebagai tokoh sentralnya dan manusia Adam waktu itu sebagai pusat kasih Allah. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Harmoni, Allah begitu akrab dengan manusia, manusia begitu dekat dengan Allah. Wah, indah sekali. Hidup begitu teratur, saudara. Tatanan alam begitu teratur, ideal dan indah. Itu pernah terjadi. Dan Anda tahu karena Adam dan Hawa tidak bisa berkomitmen dengan ketaatan makan buah terlarang dan akhirnya dosa masuk ke dalam dunia melewati Taman Eden. Dan dosa yang dibangun oleh Adam dan Hawa merusak harmoni hidup. Merusak harmoni hidup, saudara. Yang sudah begitu teratur, ideal, indah, penuh dengan kemuliaan Allah dirusak oleh karena dosa. Sehingga yang ada pada waktu itu sampai sekarang bukan lagi harmoni, saudara. Tetapi istilah yang mungkin Anda dengar hari-hari ini sedang tren harmoni di dalam konflik. Pernah dengar itu? Harmoni di dalam konflik. Pengertiannya apa? Antara label dengan bentuk nggak matching, saudara. Sekali lagi, label, merek dengan bentuk tidak matching. Kalau saya mau bicara dari sebuah item produk begitu, minum-minuman, saya melihat istilah ini dari sebuah iklan minuman. Mereknya A, tapi bentuknya, bentuk produknya B. Mereknya gelas, tapi bentuknya botol. Ngerti, saudara? Nah, ini yang dibilang harmoni dalam konflik. Isinya sama, tapi merek dengan bentuk beda. Di dalam kita, saudara, harusnya kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam roh kita bertakhta Roh Kudus di meterai. Dan itu membangun sebuah label. Label kita adalah orang percaya, anak Tuhan. Orang Kristen. Tetapi seringkali kalau kita mau jujur, bentuk kehidupan kita dalam keseharian tidak menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan.
Jadi harmoninya harmoni dalam konflik, saudara. Labelnya anak Tuhan, tapi bentuk kehidupannya kedagingan dan hawa nafsu. Saya begitu tercengang, saudara, ketika hari-hari kemarin saya sempat melihat beberapa kesaksian dari pasangan suami istri, beberapa suami istri orang percaya, dan mereka pelayan-pelayan Tuhan aktif di gereja, saudara. Tapi para suami itu walaupun mereka terlibat di dalam pelayanan, mereka hidup di dalam ketidakkudusan. Mereka hidup di dalam dosa-dosa amoral. Bahkan mereka beberapa sudah berkhotbah. Sampai beberapa yang saya lihat bercerai, saudara. Bercerai meski bersyukur ada yang dipulihkan oleh Tuhan. Tapi terjadi proses perceraian itu. Dan ini banyak di sekitar kita. Doa saya dijauhkan. Label dengan bentuk tidak match. Allah rindu memulihkan indahnya harmoni ilahi, saudara, yang pernah dialami di Taman Eden. Manusia sebagai alasan terutamanya harus ditebus. Karena Allah merindukan kembali kehidupan ideal, keteraturan, harmoni yang pernah dialami bersama Adam. Sehingga ayat 16 tadi berkata, Yohanes 3 ayat 16, sehingga Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan itu aslinya berkata didomi, saudara. Didomi itu artinya memberi wewenang atau menugaskan seseorang. Dengan kata lain, melewati ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan turun tangan sendiri, saudara. Tuhan turun tangan sendiri untuk menebus dosa manusia. Kenapa sampai Tuhan mau turun tangan sendiri? Dia turun sendiri ke dunia melewati rupa Yesus. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang privilege, yang istimewa. Karena dalam diri manusia pernah terbangun gambar dan rupa Allah. Begitu istimewanya manusia. Bahkan kalau Anda baca ayat 17, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Sekali lagi, bukan untuk menghukum. Allah datang untuk menyelamatkan. Dari penjelasan ini Anda paham betapa Allah itu Allah yang tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya, saudara. Tapi sekali lagi timbul pertanyaan, tapi kenapa fakta di lapangan berbicara bahwa Allah pernah membinasakan manusia dengan air bah? Dari sini kita sedikit pelajari dulu. Anda jangan lekas-lekas menjudge bahwa Tuhan itu kok tega. Pelajari background, saudara. Latar belakang. Kenapa sampai terjadi air bah? Kita buka Kejadian pasal ke-6. Saudara buka Kejadian pasal ke-6. Mundur lagi. Ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Ayat 5 sampai 8. Lihat di Alkitab Anda. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini latar belakangnya, saudara. Ini background, kenapa sampai air bah datang. Anda perhatikan ayat 5. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati. Terjemahan lain berkata every intent. Artinya setiap niat. Bukan hanya berbuat, setiap timbul niat, keinginan, baik pikiran, hati, pasti jahat, saudara. Bayangkan pada zaman itu. Niatnya tuh selalu jahat aja, saudara. Pikirannya negatif aja, kotor aja. Tidak pernah berpikir merasa hal-hal yang berkenan bagi enggak. Mereka maunya jahat terus. Bahkan itu pasti jahat itu dalam terjemahan lain evil continually. Terus menerus.
Jahatnya terus-menerus. Jadi selalu niatnya buat jahat. Terjadi perbuatan jahat. Dimulai dari niat yang gak pernah benar, lurus. Terus-menerus Bapak Ibu. Makanya dari pernyataan ini kita perlu memahami dalam perjanjian baru saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua, saudara buka ya. Kitab Roma pasal yang kedua. Anda perhatikan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 2 ayat 4 sampai 8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, besarnya, kesabarannya besar, dan kelapangan hatinya besar? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 6. Tetapi 5. Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Perhatikan 6, baca bersama, 3-2 keras. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi yang membinasakan manusia, yang membuat Allah mengirimkan air bah, bukan karena Allah membenci manusia, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Free will Tuhan beri sejak semula. Dan Adam menyalahgunakan kebebasan menentukan pilihan. Dan itu turun terus sampai hari ini. Jadi bukan kalau sampai ada penghukuman, katakan pendidikan Tuhan atas hidup kita, lalu kita berkata bahwa Tuhan itu tidak penuh kasih. Tidak. Itu karena kebodohan kita sendiri yang membuat hukuman itu datang, pendidikan itu datang. Karena kita memutuskan yang salah. Mau bukti lagi? Kalau betul Allah itu tidak mengasihi manusia, kenapa Nuh dan keluarganya tidak dibinasakan? Oh, kenapa seolah-olah Nuh istimewa sekali? Tidak. Ada backgroundnya. Karena kalau Anda baca di Alkitab dikatakan Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Perbuatan Nuh, niatan Nuh selalu hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kasih karunia Allah berlaku. Kasih karunia. Saat yang lain dihukum dengan air bah, Nuh diselamatkan. Kenapa? Karena kebenarannya. Karena dia berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Allah itu penuh kasih, saudara. Dalam pandemi seperti ini, saudara, Anda tahu, dalam situasi COVID seperti ini, begitu banyak perubahan hidup. Begitu banyak jadwal-jadwal hidup yang berantakan. Termasuk dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya cuma melayani Tuhan, saudara. Tidak ada bisnis, tidak ada kerjaan lain. Hampir 4 bulan saya tidak ada pelayanan. Hanya 2-3 kali, itu pun juga melewati Zoom. Online. Tidak ada pelayanan, bahkan sampai Desember nanti saudara. Sampai Desember, pelayanan saya di-cancel semua. Di-cancel semua. Lalu bagaimana saya harus hidup dengan keluarga? Puji syukur karena dalam kasih karunia. Karena Allah mengasihi kita semua. Tuhan mencukupkan. Tuhan punya cara untuk memelihara. Ebenezer sampai hari ini Tuhan begitu baik. Saya tetap makan dan minum. Cukup itu. Saya nggak kelaparan. Anak-anak saya, istri saya semua kami terpelihara. Pelayanan di gereja kami lakukan terus meski melewati online. Allah itu sangat mengasihi kita. Dan kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh tentang hal ini, saya ingin membuktikan lagi bahwa Allah itu sangat mencintai manusia. Kenapa? Air bah itu saudara, ya, yang dihukum manusia dunia ini dengan air bah. Air bah itu saudara adalah opsi terakhir. Katakan bersama saya, opsi terakhir. Itu pilihan terakhir yang Allah kerjakan.
Jadi bukan dari awal Allah udah hancurin aja pakai air bah. Enggak, itu opsi terakhir. Berarti ada opsi yang lain yang Tuhan lakukan sebelum itu air bah datang. Apa opsi yang Tuhan beri? Bahtera yang Nuh bangun. Jadi sesungguhnya Allah tuh memberi kesempatan, saudara. Allah tidak langsung menghukum dengan air bah. Allah memberi kesempatan kepada manusia di zaman Nabi Nuh supaya bertobat. Aku mengasihi kamu, ayo bertobat, jangan jahat terus. Masuk ke dalam bahtera. Saudara, kalau Anda buka di Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 7 ayat 6, tidak ada yang bisa memastikan, ya, semua hanya perkiraan, ya, selalu begitu. Perkiraan, ya, hanya sekira-kira diduga bahwa bahtera Nuh itu dibangun kurang lebih, saudara, 70 sampai 80 tahun. Bayangkan, membangun perahu bahtera yang besar itu memakan waktu kurang lebih 80 tahun. Berarti Tuhan sabar, saudara, karena Allah begitu kasih dan mencintai manusia. 80 tahun Tuhan tunggu, saudara. Tuhan tunggu supaya manusia di zaman Nuh bertobat, masuk ke dalam bahtera. Ditunggu Tuhan. Tapi Anda lihat hasilnya. Setelah melewati deadline, habis, berat. Pintu bahtera ditutup oleh Tuhan sendiri, saudara. Hanya Nuh dengan keluarganya yang merespon panggilan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau sampai ada manusia yang binasa di akhir kehidupannya, itu bukan karena Tuhan yang sudah men-setting hidupnya, enggak. Tapi karena keputusan dia sendiri. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berada agak jauh dari Tuhan atau jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi berdoa, tidak lagi tekun baca Alkitab, bahkan tidak beribadah. Anda menganggap itu biasa. Lalu Anda merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan, saya nggak sungguh-sungguh buat Tuhan, tapi toh saya tetap sehat, saya tetap punya kerjaan, saya tetap terpelihara. Puji Tuhan. Tetapi itu ada batas akhirnya, saudara. Kemurahan Tuhan tadi Roma 2 ingat, ada batas akhirnya. Jangan anggap sepi. Jangan saudara lupa diri. Ada saat pintu bahtera akan ditutup, saudara. Ditutup. Dan tidak ada orang yang bisa membukanya. Allah tidak pernah mau kita binasa ke dalam neraka. No. Dia sampai rela turun ke dunia, saudara. Dia sendiri turun untuk menebus kita. Menunjukkan begitu besar kasih. Tapi berapa banyak kita seringkali menyepelekan kasih Tuhan. Kita terus menerus kayak orang di zaman Nuh, terus menerus membangun niat yang jahat, perbuatan yang jahat, dan melawan kepada Tuhan. Pagi ini hargai kesempatan dari Tuhan, saudara. Sekali lagi hargai. Karena hidup mati nggak pernah ada yang tahu, saudara. Jangan suka menjadikan dunia ini parameter hidup saudara. Bahwa kalau masih muda, umur panjang, udah tua, baru. No. Tidak ada keabsolutan di dalam dunia kematian. Absolutnya di tangan Tuhan. Dan dia berhak untuk memutuskan kapan dia berkehendak. 2 Petrus 3, saudara, ayat yang ke-15. Kalau Anda baca ayat itu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-15, ayat Alkitab berkata begini, baca bersama 3-2 keras. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sekali lagi, kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan sebagai apa, saudara? Kesempatan. Kesempatan untuk apa?
Kata kesempatan tadi dikatakan dalam kata asli soteria. Jadi kesempatan itu bicara keselamatan. Dan keselamatan itu salah satu bagian pentingnya, implikasinya adalah dipulihkan. Yang namanya pertobatan. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk dipulihkan. Kesabaran Tuhan itu kesempatan untuk kita bertobat, dipulihkan. Berjuang lebih keras, saudara. Makanya dalam kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 kalau Anda buka. Dalam kisah Rasul Fatsal yang ketiga, saudara. Kisah Rasul Fatsal yang ketiga ayat yang ke-21 berkata, baca bersama keras 32. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu apa? Pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus akan di sorga. Dan dia akan datang kembali, saudara, kali kedua. Para lambano, haleluya, gereja akan bertemu dengan dia di udara awan dalam kemuliaan Tuhan. Mengalami pengangkatan. Doa kita bersama. Itu akan terjadi kapan? Setelah Tuhan memulihkan, katanya. Memulihkan segala hal, termasuk di dalamnya manusia. Anda tahu kata pemulihan dalam kisah 3 tadi, apokatastasis. Apokatastasis, apa? Dikembalikan kepada asalnya, kepada originalnya. Dan kalau Anda tahu aslinya, originalnya manusia apa, saudara? Gambar dan rupa Allah. Label dan bentuk harus sama. Isinya Roh Kudus, mereknya orang percaya, bentuk hidupnya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu harus matching. Dan Allah masih memberi kesempatan Bapak, Ibu sampai hari ini, sampai pagi ini. COVID yang sedang kita hadapi hari-hari ini, krisis ekonomi yang mengguncang dunia, saudara. Bahkan negara-negara yang ekonominya kuat, Anda lihat sendiri, goncang. Itu merupakan sangkakala panggilan yang diberikan oleh Tuhan, mengingatkan kita untuk kita segera masuk ke dalam bahtera Nuh, ke dalam bahtera Allah, ke dalam kasih karunia Tuhan. Ke dalam kasih karunia Tuhan. Dan tiketnya, saudara, tiketnya untuk kita masuk ke dalam bahtera ilahi, ke dalam kasih karunia Tuhan, dan tidak mengalami air bah dan goncangan kematian, gelombang kematian di akhir zaman. Apa tiketnya? Bertobat, dipulihkan. Label bentuk sama. Hidup yang berjuang untuk terus taat dan membangun perkenanan Tuhan. Kita menggunakan free will yang diberikan Allah bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kita diberikan kebebasan untuk mencari Tuhan di bumi Indonesia. Hargai itu, saudara. Kalau Anda lihat di Korea Utara, di beberapa negara, mengerikan orang, begitu sulitnya mencari Tuhan, apalagi menyembah dan beribadah. Tuhan memberikan Anda kasih karunia. Kita gereja yang tidak besar, saudara. Tetapi Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan memampukan kita untuk dimampukan membangun ibadah online. Bersyukur, saudara. Gereja kita yang relatif gak besar dimampukan Tuhan untuk membangun sebuah format ibadah online yang begitu indah. Melewati Zoom. Online itu tidak mudah dibuatnya, Bapak Ibu. Tidak mudah dibuatnya. Melelahkan dan menguras energi. Saya bersyukur Tuhan memberi saya anak-anak saya yang mampu untuk mengolah hal ini. Kami gak punya tim khusus. Saya bersyukur, tetapi doa saya, saudara, gunakan kesempatan yang masih Tuhan beri, termasuk melewati online, untuk kita mendengar firman dan mendapat kekuatan. Kalau saya melihat melewati sebagian ibadah Zoom,
selama 4 bulan. Bersyukur sebagian jemaat merespon, setia mengikuti. Tapi yang mana yang lain yang saya nggak tahu. Saya tidak melihat sebagian jemaat hadir di Somsado, di Youth, CFC. Padahal kami sudah mempermudah melewati online, saudara. Tuhan memberi kasih karunia ini untuk saudara tetap mendengar panggilan Tuhan. Saya tidak bisa mengerti apakah minggu pagi online ini dibuat dengan begini susah payah. Apakah jemaat semua betul-betul beribadah dengan kusuk, rindu lapar haus. Doa saya seperti itu. Hargai kesempatan ini, saudara. Hargai. Bapak Ibu, di akhir khotbah saya mengingatkan hal ini. Saya selama 4 bulan, saudara, saya mau jujur sama saudara. Saya menyadari dari awal, Tuhan, aku bisa terjebak di dalam zona nyaman, Tuhan. Dan aku tidak mau kehilangan kepekaan. Saya sadar itu, saudara. 4 bulan saya tidak melayani. Maaf ya, saya nggak ketemu orang. Saya nggak perlu mengalami kalau khotbah nggak ada yang nggak serius. Kalau saya khotbah, ada yang handphonean sendiri, ada yang cengengesan, ketawa-ketawa sendiri. Yang bikin pegel hati. Gak perlu ngelihat ibadah minggu kok jemaat gak datang, kemana sih itu gak saya alami. Yang penting saya rekaman khotbah online, bagi jemaat, saya tidak pelayanan keluar, di rumah saja. Dan itu tanpa disadari Tuhan pelihara hidup kami, cukup adanya. Wah, saya sadar ini bisa terjebak di zona nyaman, saudara. Dan itu bahaya sekali. Saya nggak mau terjebak dalam zona nyaman yang membuat iman saya menjadi tumpul. Makanya bersegera saya mendisiplinkan diri saya. Meski tidak offline tatap muka, saya disiplinkan diri saya untuk lebih banyak berdoa. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk banyak hal. Lebih banyak berdoa. Saya tetap mendisiplinkan diri untuk mengirimkan ayat-ayat setiap pagi yang saya dapat, bukannya nyomot itu, saudara. Ayat yang kami kirim tiap pagi itu bukan nyomot, lewat pergumulan dan doa, saudara. Bukan contekan itu. Kalau saya hitung-hitung sudah sampai 1000 ayat itu yang saya sudah bangun, saudara. Berarti hampir 3 tahun. Tiap pagi saya mendapatkan apa yang Tuhan ngomong, saya catat, bagikan. Saya bangun disiplin saya, hubungi jemaat, hubungi anak-anak lain di luar jemaat, kami saling WA, saling menguatkan. Semua itu saya lakukan, termasuk membantu orang-orang yang berkesusahan dengan apa yang saya mampu, meskipun saya harus mengurangi, ambil dari keuangan saya, menjadi berkat, dan itu mungkin gak nyaman buat saya. Tapi itu saya lakukan supaya saya boleh tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk boleh tidak mengalami kebinasaan oleh gelombang akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi di akhir khotbah, Allah menyediakan neraka untuk iblis dan roh-roh jahat. Katakan amin itu, saudara. Tetapi Allah sediakan sorga. Allah sediakan sorga untuk manusia ciptaannya yang privilege, masterpiece, istimewa, pusat kasih Allah. Dan kita akan mengalami harmoni hidup yang indah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, gunakan kesempatan, lebih sungguh mengejar hadirat Tuhan, dan Tuhan menguatkan saudara. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan dari hati saudara.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Renung baik, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan lebih sungguh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Bapa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, glory Bapa, selagi aku masih kuat. Makasih. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi saudara, taruh tangan kananmu di dada, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan saudara, selagi aku masih kuat. Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila nanti tiba, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ingat kesempatan yang Tuhan beri, hargai kesabaran Tuhan, gunakan waktu yang masih ada dengan lebih sungguh, supaya ketika gelombang mematikan di akhir zaman terjadi, Anda ada di dalam bahtera kemurahan Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, siapkan roti, biskuit atau apa yang Anda sudah ada di rumah, juga siapkan anggur, ya. Kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Satu dalam doa. Bapa di sorga, kami siapkan hati untuk menikmati perjamuan kasih bersama dengan Roh Kudus. Tuhan akan mengurapi benda mati, roti dan anggur yang tidak ada makna, tetapi menjadi sesuatu yang kudus ketika kami menikmatinya bersama dengan Roh Kudus. Tuhan sucikan, kuduskan dengan darah dan tubuh-Mu. Tuhan layakkan setiap kami untuk berjumpa dengan Tuhan dan disempurnakan melewati perjamuan kudus. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan angkat roti di rumah Anda masing-masing. Angkat tangan saudara melebihi kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa? 1 Korintus 11, 23, 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada kesembuhan di dalam tubuh Kristus. Ada kasih karunia tak terhingga dalam tubuh Kristus. Ada kemenangan gilang gemilang dalam tubuh Kristus. Bukankah roti yang atasnya kita menerima anugerah keselamatan, kasih karunia ilahi, janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Katakan amin. Pecahkan bersama dan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi melebihi kepala saudara. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya Anda mengalami sterilisasi, pemulihan dan anti dari COVID, DBD dan lain virus. Oleh bilur-bilurnya kita boleh mengalami penyertaan Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita beroleh anugerah keselamatan, kasih karunia ilahi, janji-janji firman Allah yang sudah digenapi adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih untuk kekuatan baru pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini kami kesempatan selagi aku masih kuat. Kami tidak mau buang-buang waktu Bapa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih kami telah tiba di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan yang Tuhan beri, buat cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
sehingga kami boleh tetap mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya bagi jemaat di GPIS Tahun Kebebasan. Hamba bersyukur kalau seluruh jemaat boleh terpelihara, tidak ada yang kena COVID, tidak ada yang berkekurangan, semua hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah jemaat lokal boleh lebih sungguh mencari Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, boleh menyadari bahwa ini kesempatan momen untuk kami memulihkan kehidupan rohani kami. Kami lebih intim mengejar hadirat Tuhan. Kami tidak mau lagi setengah hati dalam mengiring Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan berkati dan pakai lebih heran. Tuhan memberkati juga untuk rencana kami minggu depan. Kami akan mulai live streaming. Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami, perlengkapi kami dengan hikmat yang daripadamu. Kami berdoa terus untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan tetap campur tangan. Oh, satu beban tugas yang sangat-sangat berat Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang mampu melakukan melewati pemerintahan kami. Berikan kepada Bapak Presiden Jokowi terus hikmat, marifat, kekuatan kasih yang daripadamu, sehingga dia boleh dimampukan menyelesaikan badai COVID ini dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga juga wapres keluarga, berkati menteri kepala daerah, bekerja dengan loyalitas, integritas tinggi bagi kemuliaan Tuhan. Engkau berkati gugus tugas, satuan tugas terus memberi kerjasama yang baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Panglima TNI, Kapolri, Kepala Angkatan dalam menjaga kedaulatan bangsa negara Indonesia. Terlebih untuk tim medis, kami tidak bosan-bosan berdoa, khususnya buat orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Satu keadaan yang sangat tidak nyaman, mereka harus mengorbankan banyak hal, tetapi semua Tuhan akan beri kemampuan. Kasih-Mu tercurah extraordinary bagi mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Tuhan masih bekerja. Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan lain, tapi kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kami. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita kedang kedua tangan kita, diimani, diaminkan. Dimanapun saudara berada, terima berkat ini dan jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makasih, katakan, dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku, glory Bapa, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saat teduh saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya akan memberikan pengumuman penting
Jadi Anda tolong simak baik jemaat ya. Tolong simak dengan baik. Saudara, ini adalah tanggal 2 Agustus ini, pagi ini adalah ibadah online kita yang terakhir. Ya, dalam pengertian kita akan merubah format, Saudara. Ya, dengar baik ini. Terutama ibu-ibu, emak-emak nih ya, jangan salah tafsir. Kita akan merubah bentuk ibadah. Jadi mulai minggu depan tanggal 9 Agustus. Catat baik nih, tanggal 9 Agustus. Kita akan beribadah dalam bentuk live streaming. Nah, ini yang emak-emak jangan bingung, tanya anak mantu ya. Live streaming itu apa? Live streaming itu ibadahnya langsung, tidak direkam. Ibadahnya langsung. Tetapi buat Bapak Ibu, ibadahnya tetap di rumah. Tetap di rumah. Ingat ya, tidak ke gereja dulu, tetap di rumah. Tapi ibadahnya langsung live streaming. Jam berapa? Jam 8 pagi seperti biasa. Jam 8 pagi. Ingat nih Bapak Ibu, kita tidak rekam. Jadi saudara kalau tidak ikut live streaming akan lebih sulit mencari ibadah kita. Jadi Anda sudah 4 bulan kan? Maaf ya, mungkin banyak yang gak bangun pagi kan. Wah enak, gak ada ibadah jam 8, bangun seenaknya. Nah sekarang gak lagi. Mulai minggu depan bangun pagi. Jam 8 pagi sudah standby di depan handphone atau TV Anda, di-connect ke TV. Kita ibadah live streaming. Ini langkah pelan-pelan sebelum kita offline tatap muka lagi. Ya, jadi selangkah demi selangkah kita beradaptasi terus. Jadi ingat saudara, tidak ke gereja, tetap di rumah masing-masing. Hanya tidak online, live streaming jam 8 pagi 9 Agustus. Jadi kalau Anda ketinggalan Anda gak bisa ibadah, jangan sampai ya, bangun pagi. Jelas ya? Jadi sekali lagi tolong jemaat jangan salah tafsirkan nanti datang ke gereja. Tidak, di rumah, tapi live streaming. Oke? Tuhan memberkati saudara, tetap semangat ya. Jangan mundur dari Tuhan. Ingat, cuma Tuhan yang bisa tolong saudara. Dan saya ingatkan, besok tanggal 8 Agustus hari Sabtu, ingat ada CFC, Kana Family Community. Ingat itu. Ayo para pasutri semua yang mau ikut. Saya berusaha keras mencari pendeta-pendeta yang bisa memberkati. Jadi jangan disia-siakan, gak gampang. Jangan disia-siakan ya. Mereka mau melayani kita meski lewat Zoom. Lewat Zoom. Jadi 8 Agustus jam 7 malam standby. CFC akan mengunjungi saudara. Sampai ketemu tanggal 9 Agustus jam 8 pagi live streaming, tidak rekam online. Kita ketemu dalam peribadahan bersama dengan rekan-rekan yang akan melayani saudara. Kita tetap pakai protokoler ya. Jadi Anda yang akan ikut dalam live streaming, tim musik, tim pemuji harus ketat live streaming ya. Pakai masker, face shield, cuci tangan, dan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Sekolah minggu tetap ada seperti biasa. Youth juga lewat Zoom ya. Tuhan berkati saudara, tetap semangat, saling mendoakan. Shalom.